Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Adelia Trisna Agustin dan rekan saya Arinda Dwi Setiawan Putri. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah untuk memenuhi mata kuliah sains dalam Al-Quran yang dibimbing oleh dosen pengampu kita, Budiah Rahmiati, Magister Pendidikan. Di sini kami mengusung judul dengan ilmu geologi berdasarkan teori sains dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Nah, di sini terdiri apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah geologi sebagai ilmu, dan yang kedua adalah cabang ilmu geologi. Untuk yang pertama, kita akan membahas geologi sebagai ilmu. Nah, di sini terdapat 3 pacuan teori, yaitu yang pertama definisi geologi, yang kedua sejarah perkembangan ilmu geologi, dan yang ketiga adalah ruang lingkup geologi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu itu adalah definisi geologi. Apa itu geologi? Nah, geologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ge yang berarti bumi dan logos yang artinya alasan atau ilmu. Geologi sendiri dalam pengertiannya secara luas adalah ilmu sains yang mempelajari komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Dipergunakan atau dipertemukan pertama kali oleh Richard de Bury pada tahun 1473 untuk ilmu kebumian. Orang yang senang mempelajari ilmu geologi itu disebut juga sebagai geolog atau ahli geologi, atau dalam bahasa Inggris itu disebut juga dengan geologist. Nah, menurut Bates dan Jackson tahun 1990 mengungkapkan geologi adalah ilmu pengetahuan yang memang dikhususkan untuk mempelajari planet bumi, terutama bahan penyusunnya, proses terjadi dan terbentuknya, hasil daripada proses tersebut, sejarah planet beserta dengan kehidupan yang ada di atas bumi semenjak planet ini terbentuk. Itu menurut ilmuwan Bates dan Jackson. Nah, menurut Nur Aziz M dan DKK tahun 2022 dalam buku karangan Khairul Zikri tahun 2018 menjelaskan bahwa geologi merupakan ilmu tentang bumi yang berkaitan dengan struktur, sejarah, komposisi, asal, proses alami tersebut dan perkembangan di kehidupan bumi baik sebelum terbentuk, yang sedang berlangsung, dan juga saat ini. Menurut Kamus Dewan Pustaka tahun 2011, geologi bermaksud cabang ilmu sains yang dikhusus mengkaji bumi dengan berasaskan hujah-hujah dan fakta sains secara sistematik. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, geologi merupakan sebuah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur alam ciptaannya, dan dijelaskan dalam surah Al-Naba ayat 6-7. Dan juga dari pengertian umum, pengertian secara bahasa, dan juga pengertian dari ilmuwan-ilmuwan, kita dapatkan atau dapat kita simpulkan bahwa geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bumi beserta isi, sejarah, dan strukturnya. Dan itu dijelaskan dalam surah An-Naml ayat 61. Yang selanjutnya adalah sejarah ilmu geologi. Ilmu geologi dimulai sekitar tahun 2.300 tahun yang lalu sebelum Masehi, yang dibesarkan kepada fakta-fakta yang disusul dengan pemikiran-pemikiran dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh pakar-pakar filsafat Yunani, dan geologi sejak itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang bumi. Aristoteles, seorang filosof terkenal, berpendapat bahwa batuan terbentuk akibat pengaruh bintang-bintang. Gempa bumi terjadi karena meledaknya udara yang padat di bumi, dan ini karena pemanasan oleh pusat api. Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai 1519 membuktikan jejak awal ilmu geologi dalam sketsa yang menggambarkan bahwa batuan untuk memahami bentuk alami bumi. Abad ke-17, Nicolas Steno tahun 1631 sampai 1686 beranggapan bahwa lapisan strata tidak berposisi lapisan horizontal dan telah berubah posisi atau dislokasi karena alasan tertentu. Nah, sedangkan pada abad ke-18,
Baron Georges Cuvier tahun 1810 yang berkebangsaan Prancis melihat fakta bahwa zaman dahulu terdapat flora dan fauna yang mengalami kepunahan dan muncul spesies flora dan fauna baru di kemudian hari. Peristiwa itu terjadi karena teori malapetaka atau katastrofisme. Nah, pada akhir abad ke-18, James Hutton tahun 1795, seorang ahli fisika Skotlandia menerbitkan buku yang berjudul Theory of the Earth dan mencetuskan sebuah kalimat seperti ini. The present is the key to the past, yang bermakna kondisi geologi pada saat ini merupakan hasil dari proses geologi di masa lampau. Sehingga dengan mempelajari karakteristik bumi pada saat ini, kita dapat mengetahui proses geologi di masa lampau. James Hutton dikenal sebagai bapak geologi modern dan teori yang ditemukan oleh Hutton ini dikenal sebagai teori uniformitarianisme. Nah, ilmu geologi kemudian berkembang sebagai ilmu terapan sampai pada saat ini dan juga digunakan untuk menuntun dalam eksplorasi, pembangunan, dan penanggulangan bencana di lingkungan. Nah, ruang lingkup geologi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu geologi fisik atau physical geology. Adalah suatu studi yang mengkhususkan mempelajari sifat-sifat fisik dari bumi, seperti susunan dan komposisi daripada bahan-bahan yang membentuk bumi, selaput udara yang mengitari bumi, khususnya bagian yang melekat dan berada di bumi, kemudian selaput air atau hidrosfer, serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi yang dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi. Nah, yang kedua adalah geologi dinamis, yaitu bagian dari ilmu geologi yang mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat dinamika bumi. Sisi ini berhubungan dengan perubahan-perubahan pada bagian bumi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang bersumber dari dalam bumi. Cabang ilmu geologi ada 9 cabang, yaitu geomorfologi, kristalografi dan mineralogi, petrologi, mineral optik dan petrografi, paleontologi, sedimentologi, stratigrafi, geologi struktur dan geologi terapan. Yang pertama yaitu geomorfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk muka bumi dan proses-proses alam yang membentuknya, menganalisis dan menginterpretasi sejarah tentang alam, serta pengaruhnya terhadap kondisi setempat. Yang kedua yaitu kristalografi dan mineralogi. Kristalografi adalah suatu ilmu pengetahuan kristal yang dikembangkan untuk mempelajari perkembangan dan pertumbuhan kristal, termasuk bentuk, struktur dalam, dan sifat-sifat fisiknya. Sedangkan mineralogi adalah ilmu yang mempelajari mineral, komposisi, bagaimana terjadinya, struktur kristal, sifat-sifat dan ciri-ciri fisik mineral yang terdapat dalam bumi, manfaatnya bagi manusia serta dampaknya terhadap sifat dan ciri tanah. Petrologi, ilmu yang mempelajari batuan, asal mula kejadiannya, struktur, tekstur, sifat-sifat batuan penyusun, manfaatnya dan klasifikasi atau pengelompokan berbagai macam batuan yang terdapat di atas permukaan bumi. Mineral optik dan petrografi, yaitu studi mengenai parameter sifat-sifat optik mineral yang dilihat menggunakan mikroskop petrografi. Klasifikasi batuan berdasarkan sifat optik mineral pembentuknya. Selanjutnya, paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang sejarah kehidupan di bumi, termasuk hewan dan tumbuhan zaman lampau yang telah menjadi fosil. Sedimentologi, ilmu
yang mempelajari tentang seluk-beluk batuan endapan atau batuan sedimen, meliputi klasifikasi, jenis, dan macamnya, serta pembentukannya. Stratigrafi, ilmu yang mempelajari urutan pembentukan batuan penyusun kerak bumi, terutama untuk batuan-batuan yang berlapis. Geologi struktur, ilmu yang mempelajari bentuk dan konfigurasi batuan di kerak bumi yang terdeformasi, di mana lapisan batuan terpatahkan, tergeser, atau terlipat menjadi 7 pegunungan lipatan, serta hubungannya dengan jenis-jenis batuan yang terbentuk di kerak bumi. Geologi terapan, penerapan geologi untuk kepentingan manusia pada bidang tertentu, misalnya geologi pertambangan, geologi batu bara, geologi minyak dan gas bumi, hidrogeologi, geofisika, geotermal, geologi teknik, dan sebagainya. Berikut adalah daftar-daftar pustaka yang kita ambil, yaitu berasal dari Al-Quran, beberapa buku, dan juga jurnal. Terima kasih untuk teman-teman semua dan juga Bapak Ibu dosen yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Sekian dari kelompok 11. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.